Dan oke sob semuanya, tentunya kalian balik lagi bersama gua Nunui dalam konten serunya sepak bola dunia. Oke. Ini gua kalau kalian nonton konten gua yang sebelum konten ini, gua udah bilang paling banyak Manchester United kalah 2-0 dan gua emang nggak kepikiran sama sekali, nggak ada insting, nggak ada keyakinan, kepercayaan kalau Manchester United bisa mengalahkan Arsenal di kandangnya Arsenal musim ini. Oke, dan paling 70% tuh menang Arsenal dan 30%-nya ya seri gitu. Dan bener aja paling banyak Arsenal menang 2-0 dan terbukti menang 2-0 dan ya emang 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 pantas Arsenal layak menang dari sebelum mulainya pertandingan udah gua gambarkan gitu sob. Oke, emang Arsenal lagi bagus juga, tapi secara gameplay permainan, oh ya, gue mau disclaimer sedikit, Mazraoui mendapatkan pemain terbaik bulan lalu dari Manchester United, yaitu layak bahkan sampai lawan siapa? Bodo, terus sampai menang kemarin 4-0 lawan Everton. Malam ini pun lawan Arsenal penampilannya cukup bagus, cukup baik. Bisa dibilang bukan cukup doang tapi bagus dan baik. Ada satu tackle penting dari Mazraoui dan satu blok penting, tendangan syuting Odegaard di babak kedua ditahan, kalau nggak itu tendangan udah masuk, udah di dalam kotak penalti, udah 98% masuk lah gitu. Tapi ada Mazraoui yang berdiri di blok untuk menghalangi bolanya sebelum ke gawangnya Onana. Selamat Mazraoui, lanjutkan konsistenmu untuk mengangkat performa MU dari peringkat juga, step by step, selangkah demi selangkah. Sabar aja ya Mas Rawi gitu kan. Dan ketika kita masuk pembahasan pertandingan lawan Arsenal juga, secara gameplay sebetulnya Manchester United bisa menahan Arsenal. Arsenal punya syutingan yang berbahaya itu, bisa dibilang di babak kedua. Di babak pertama juga golnya Havertz tuh di menit ketiga di awal-awal pertandingan emang udah layak offside gitu. Bolanya dia berdiri, habis bolanya mantul kembali ke posisi dia berdiri udah melebihi orang terakhir dari Manchester United, udah layak offset itu di baru menit ketiga. Sebetulnya Manchester United sendiri pun di babak pertama juga bukannya susah banget mencetak peluang, bukannya tidak syuting ke gawang sama sekali. Ada 2 syuting cuman ya belum shoot on goal. Babak kedua juga MU juga lebih fluktuatif, lebih oke dalam membangun serangannya. Zonanya Arsenal di babak pertama emang lebih oke sih. Di babak kedua MU mulai menemukan sedikit celah juga untuk menembus pertahanan Arsenal. Ada 2 syutingan tapi belum on goal ke gawang. Ada 1 sundulan dari De Ligt atau siapa dari De Ligt berhasil dihentikan oleh David Raya, dan ada 1 syutingan dari peluang bersih, lupa lagi dari siapa. Berhasil dihentikan juga oleh David Raya. Ya, itu peluang bersihnya MU. Peluang bersihnya Arsenal di babak kedua, ada syutan bagus sekali tetapi Onana dengan baik menutup syutan dari Havertz di tiang dekat, gaya-gaya kiper futsal kan. Nah, semua permainan terus syutingan siapa lagi? Syutingan ada tuh yang diblok sama De Ligt. Syutingan Odegaard lagi apa kalau nggak salah diblok sama De Ligt.
semua permainan semuanya berhasil dihentikan, tapi tidak dengan setup corner kicknya Arsenal. Di babak pertama berhasil, pokoknya total keseluruhan tuh mencapai 12 atau 13 kali corner kick deh untuk Arsenal gitu. Dan 2 menjadi gol, satu nyaris gol 3-0 kalau tidak. Nanti gue bahas satu persatu. Di babak pertama ada dari 5 corner kick Arsenal, 5 apa 6 corner kick Arsenal, ada dua yang bisa berpeluang menjadi gol. Satu diakhiri dengan shoot Martinelli yang masih melebar di depan gawang. Terus satu lagi lupa. Namun di babak kedua itu benar-benar bolanya ada yang Timber lah, mencari posisinya dengan bagus, walaupun ada sentuhan sedikit, tapi itu emang bukan dinilai pelanggaran. Gue setuju. Højlund yang didorong ke depan, Timber mendapatkan celah yang bagus, terus set piece gol Arsenal yang kedua itu lucknya besar banget. Tapi emang servisnya emang udah apalan Arsenal. Banyak tim-tim Tottenham Hotspur, banyak tim-tim lagi lainnya merasakan keganasan dari set piece cornernya Arsenal, udah berasa kayak andalan banget bisa dibilang. Ketika kita bisa mendapatkan penalti, ya itulah mungkin itu sebahayanya set piece corner Arsenal gitu. Jarang klub yang bisa menghentikan, jarang klub dalam satu pertandingan, ada sih, cuman sering banget bisa mencuri poin, sering banget bisa membawa Arsenal unggul, sering banget bisa menciptakan buat kemenangan Arsenal gitu. Emang galak banget sih servisnya corner kick dari Arsenal. Terus balik lagi ke gol set piece kedua Arsenal, itu emang ketika Partey mendapatkan bola, dia mengalahkan, mencari celah, free header, sundul, tiba-tiba kena sama Saliba dong. Salibanya lagi ibaratnya setengah nungging gitu kan, tinggal belokin bola gitu doang. Aduh, ngenes banget ngelihatnya. Terus set piece yang ketiga nyaris gol juga di babak kedua, yang nyaris gol. Pokoknya babak kedua tuh tiga atau 4 set piece, 2 set piece-nya nyaris gol. Ada membentur ditinju sama Nana, terus bolanya kena palanya pemain Arsenal lagi. Untungnya bolanya nggak mental ke dalam dan langsung dibuang oleh defender Manchester United. Benar-benar krusial momen sekali kok corner kick dari Arsenal ini. Sebetulnya gue nggak bisa bilang, sebetulnya gue pengen bilang kalau di sini Arsenal nggak bisa, Arsenal tampil dengan lumayan baik, tetapi nggak bisa menembus pertahanan dari Manchester United. Begitu pula Manchester United sendiri pun tidak tampil dengan jelek, tetapi dia skema Ruben Amorim ini belum bisa menembus pertahanan Arsenal, belum bisa membongkar pertahanan lawan tuh dengan teruji gitu. Emang masih banyak yang perlu dibenahi oleh skemanya Amorim. Bukan salah Ruben Amorim juga kalah, bukan salah bukan salah dari defendernya Manchester United juga kalah, bukan salahnya dari Onana juga kalau orang itu. Pas yang kalah duel kebanyakan dari Højlund, yang kalah duel defendernya Manchester United berapa kali tuh memblok. Terus si bek kiri tuh yang baru sembuh dari cedera, itu juga melakukan sliding tackle block sekali. Terus sebetulnya pertahanannya MU tuh kuat. Maguire dia tampil dengan lumayan baik. Berapa kali duel-duelnya benar-benar bisa memotong serangannya Arsenal. Berapa kali. Terus si De Ligt, emang problemnya MU belum bisa memanfaatkan proses gameplay, dan Arsenal proses gameplaynya udah bagus, juga terblok dengan defensifnya MU yang
yang bagus gitu. Terus unggulnya Arsenal dia punya set piece yang udah terlatih, service corner yang udah tertata, yang bisa membuat keunggulan, dan itu emang layak set piece itu diandalkan, dan terbukti di kali ini bisa membuat Arsenal menang, dan sekarang Arsenal tergeser berada di peringkat 3. Sebetulnya poinnya sama. Sekarang Arsenal kalah selisih gol karena Chelsea menang ngebantai itu sama lawannya tadi siapa, 5-1 apa 5-0 gitu. Oke sob, di konten kali ini gitu aja. Selamat buat Arsenal, dan Ruben Amorim semoga bisa terus berbenah, terus menyajikan Manchester United yang terbaik, dan bisa terus bisa selanjutnya mendongkrak ke posisi papan atas yang lebih baik, posisi liga yang lebih baik. Oke sob, gue masih optimis dengan Ruben Amorim sebagai pendukungnya Manchester United, selalu masih mendukung Ruben Amorim, dan ya Arteta selamat. Oke sob, jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and then share. See you and bye bye. Jaga kesehatan.